Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saudaraku rahimakumullah, dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan di sana, kunna julusan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ayyu ural islami awsat, qalu as-salah, qala hasanah, wa ma hiya biha, qalu az-zakah, qala hasanah, wa ma hiya biha, qalu siyamu ramadan, qala hasanun, wa ma huwa bihi, qalu al-hajju, qala hasanun, wa ma huwa bihi, qalu al-jihad, qala hasanun, wa ma huwa bihi. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna awsata 'ural imani an tuhibba fillahi wa tubghidha fillah. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Bara bin Azib radhiyallahu an, yang berkata bahwa suatu ketika kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, ikatan Islam manakah yang paling tengah? Dalam riwayat lain, ikatan Islam manakah yang paling kuat? Sahabat menjawab, salat. Nabi berkata, itu baik, tapi bukan itu. Sahabat menjawab, zakat. Nabi menjawab, itu baik, tetapi bukan itu. Sahabat menjawab, puasa Ramadan. Nabi bersabda, itu baik, tapi bukan itu. Lalu sahabat menjawab, al-jihad. Nabi pun bersabda, itu baik, tetapi bukan itu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikatan iman yang paling tengah, ikatan iman yang paling kuat ialah hendaklah engkau mencinta karena Allah dan engkau membenci karena Allah. Saudaraku rahimakumullah, hadis ini termasuk hadis yang juga sering diletakkan dalam konteks pembahasan mengenai hakikat al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan dalam Islam. Dan ternyata persaudaraan dalam Islam dibahasakan oleh Rasulullah SAW sebagai ural islami awsat, ikatan Islam yang paling tengah, yang paling kuat. Dan dalam hal ini orang tidak mungkin bisa berukhuwah Islamiyah sebelum dia memiliki tolak ukur dalam urusan cinta dan benci yang hanya karena Allah Ta'ala. Sehingga Nabi SAW menyatakan, awsata, inna awsata ural imani an tuhibba fillahi wa an tubghidha fillah. Sesungguhnya ikatan keimanan yang paling tengah, yang paling kuat ialah hendaklah engkau mencinta hanya karena Allah dan membenci karena Allah. Jadi saudaraku rahimakumullah, beragama bukan hanya urusan cinta, tetapi beragama juga menyangkut urusan membenci. Tidak sempurna iman seseorang bila dia cinta kepada Allah tetapi dia tidak benci kepada syaitan, musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh orang-orang beriman. Tidak sempurna iman seseorang bila dia membenci kebatilan tetapi dia membenci pula kebenaran. Jadi ini seperti koin yang punya dua sisi. Dan memang begitulah iman. Iman adalah perkara yang tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja. Seperti kalangan tertentu yang bila sudah berbicara soal keimanan, mereka hanya tahu urusan cinta belaka. Padahal kalau kita hanya mengerti urusan cinta belaka, jangan-jangan ketiadaan benci kita kepada syaitan juga hilang. Padahal kebencian kepada syaitan itu merupakan sebuah perkara yang badihiyat,
yang aksiomatik untuk memiliki iman yang sempurna. Nah, saudaraku rahimakumullah, tolok ukur ini, tuhibbu fillah wa tubghidha fillah, hendaknya kita berlakukan dalam kita berinteraksi dengan siapapun, bahkan dengan diri kita sendiri. Jangan sekali-kali kita mengembangkan dalam diri kita perkara yang kita cintai bukan karena Allah. Kita sering mendengar istilah hobi. Kalau mengisi biodata ditanya hobi apa? Hobi ini dari bahasa Arab, hub kecintaanku. Nah, orang yang mempunyai hobi, dia harus senantiasa evaluasi, adakah hobinya ini mendatangkan keridhaan Allah atau tidak. Karena orang yang mengembangkan hobi yang bukan karena Allah Ta'ala, biasanya tanpa dia sadari hobinya malah mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Nah, begitu pula dengan rasa benci kita. Islam bukan saja membenarkan kita memiliki rasa benci, tetapi mengharuskan, karena dia menjadi tolok ukur ikatan iman yang paling tengah, yang paling kuat. Hanya saja Islam mengharuskan kita membenci hanya karena Allah. Apa maknanya membenci karena Allah? Membenci karena Allah artinya kita tidak menyukai sesuatu atau seseorang karena memang orang itu atau sesuatu itu dibenci oleh Allah Ta'ala, maka kita pun membencinya. Makanya pernah suatu ketika Rasulullah SAW mendapat kabar tentang kematian seseorang, tetapi Nabi tidak mengucapkan kalimat istirja sebagaimana kebanyakan kita. Kalau mendengar kabar orang meninggal pasti langsung mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah kali ini Nabi mendengar berita kematian seseorang, Nabi memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika mendengar kematian seorang musuh Islam, dalam hal ini Abu Jahal, ketika terbunuh. Maka Nabi SAW langsung mengeluarkan kalimat, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan prajuritnya dan telah menolong hambanya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini adalah bukti bahwa Nabi punya rasa benci karena Allah terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian pula dengan kita. Kita berurusan dengan siapapun, marilah kita menjadikan Allah semata-mata sebagai tolak ukur untuk tetap mencintai seseorang atau membenci seseorang. Selagi tolak ukur kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rasa cinta dan benci kita itu mudah-mudahan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, selamat mencinta hanya karena Allah dan membenci pula hanya karena Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah, al-'afwu minkum, uhibbukum fillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.